Siap. Berdiri. Hormat. Kita mulai pelajaran kita mulai. Sudah selesai. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau absen hari ini. Siapa yang sudah hadir hari ini? Deborah, Zara, Aura, Aura. Aura dengan Deborah. Deborah. Apa keterangan mereka? sakit. Hari ini kalian? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ya, Ibu mau bertanya bagaimana cuaca kita hari ini? Bagaimana? Kekeringan. Terus? Cerah. Ada lagi? Haus. Kamu? Panas. Iya, ternyata pada hari ini cuaca sangat panas. Ada yang mau minum, ada yang kering. Jangankan kalian yang kering ya, tanaman kita pun kering. Sekarang kira-kira aktivitas apa sih yang cocok untuk di musim panas ini? Jualan es, oke. Jemur pakaian. Menjual kipas angin karena panas ya, iya nak? Jual teh, iya. Oh, atau jemur ikan asin, oke ya. Jadi cuaca panas ini bukan hanya panas saja ya, ternyata aktivitas itu bisa dilakukan pada musim panas ya. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini ya, pembelajaran itu adalah tentang kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam ya. Subtemanya yaitu keberagaman alam Indonesia. Ya, sebelum itu memulai pembelajaran hari ini, Ibu membuat dulu. Kira-kira ada yang ingat nggak dengan materi di kelas 7 ya? Karena kan kita ini baru mulai ya, mulai pembelajaran di awal. Ada yang ingat nggak kira-kira? Ada yang tahu peta itu apa sih? Ada kalau yang ada boleh angkat tangan. Peta itu apa nak? Ya. Iya, peta adalah gambaran permukaan bumi yang digambarkan dalam bidang data. Bidang data itu seperti apa? Ini bidang data nih. Ini kertas, ya, yang digambarkan dengan skala. Jadi kalau sesungguhnya luas wilayah Indonesia itu bukan seperti kertas ini, tapi lebih luas lagi. Supaya kalian nampak, ya kan? Nah, maka digunakan dengan menggunakan skala. Oke. Ada yang tahu tidak cara dari peta? Ya. Apa syaratnya? Skala. Oke, tadi baru Ibu sebutkan. Memiliki judul. Ada lagi? Arah mata angin. Ada yang tahu lagi? Iya, garis astronomis. Ada banyak ya syarat pada peta ya. Oke, itu berarti di materi kelas 7 kalian masih ingat ya. Nah, apa hubungannya kaitannya dengan materi kita hari ini? Nah, materi kita hari ini adalah yang akan Ibu sampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu hari ini. Yaitu siswa dapat membedakan. Kamu dapat membedakan kira-kira sumber daya alam apa yang ada di sekitar kalian. Ya. Kemudian kalian bisa memberikan contoh. Contoh apa sih aktivitas secara tidak langsung sudah kalian sebutkan tidak? Aktivitas yang kalian lakukan di musim panas tadi? Ada secara tidak langsung. Kemudian kalian bisa memberikan bentuk aktivitas apa sesuai dengan wilayah masing-masing. Ya. Kemudian bisa menyimpulkan. Oke, baik. Sebelum Ibu, ini materi yang akan kita sampaikan hari ini adalah seperti tetapi Ibu akan membagi dulu kalian dalam beberapa kelompok. Masih ingat kelompoknya masing-masing? Masih. Baik. Silakan bentuk kelompok
Kemudian kita lihat lagi. Oh, sebelumnya ada yang tahu letak luas wilayah daratan Indonesia kira-kira berapa? Luas daratan iya 5,8 juta kilometer. daerah. Daratan. Berapa luas daratan? 1.932,37 kilometer persegi. Iya. Nah, padahal kita tahu ya wilayah daerah Indonesia termasuk wilayah apa? Negara apa? Maritim. Karena apa? Banyak pulau yang memiliki wilayah atau kepulauan yang terpisah-pisah. Oke. Sekarang lihat gambar yang kedua. Apa ini? Letak astronomis. Apa yang kamu ketahui dengan letak astronomis? Apa nak? Garis lintang. Ada lagi yang tahu? Garis bujur. Jadi garis lintang dengan garis bujur itu fungsinya untuk apa? Garis lintang dan garis bujur fungsinya untuk apa? Untuk menentukan apa? Di belakang. Apa? Permukaan bumi. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Menentukan apa? Perbedaannya waktu. Iya, perbedaannya waktu. Ya, adanya garis lintang dan garis bujur. Kenapa kok ada perbedaan waktu? Ayo. Iya, adanya perputaran bumi. Ada lagi apa? Iya, tadi perputaran bumi sama juga dengan rotasi bumi. Bumi berputar selama 24 jam. Oke. Ya. Ada berapa sih bentuk perbedaan waktu yang ada di Indonesia? Tiga. Apa aja? WIB, WITA, sama WIT. Iya. Jadi letak astronomis. Tadi secara tidak langsung ada nggak kalian menyebutkan syarat-syarat pada judul? Harus ada apa tadi? Letak astro atau garis astronomis. Ya, oke, ini gambar yang terakhir. Nah, apa ini? Letak apa? Iya. Apa sih letak geologis itu? Posisi suatu wilayah yang didasarkan pada Nyari-nyari nak, nyari-nyari. adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Iya, letak geologis itu adalah dilihat dari struktur bebatuan yang ada di wilayah tersebut. Nah, sekarang letak geologis itu berpengaruh pada apa sih? Lihat gambar itu, udah cantik gambar itu. Berpengaruh kepada apa sih? Ya, lempeng bumi. Ada berapa lempeng bumi? 3. Ayo, siapa yang berani menyebutkan? Lempeng Eurasia, Ya, lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik. ya udah 3 kan cuma. Alhamdulillah luar biasa. Berarti ada 3 lempeng. Nah, dari letak geologis ini membawa perubahan pada apa? Tadi di awal ibu sudah memberikan bertanya kepada kalian. Membawa perubahan apa? Berubah pada apa? Ayo, letak geologis kita membawa perubahan apa? Iya, iklim. Masya Allah. Baru ya. Ya, letak geologis kita membawa pada pengaruh iklim. Ada berapa iklim? Apa aja? Angin. Iya, musim panas dan musim penghujan. Ya. Oke, baik. Dari 3 gambar tersebut ada hubungan
hubungannya dengan materi kita hari ini. Materi kita seperti apa? Baik, Ibu kasih waktu beberapa menit untuk kalian mendiskusikan apa yang menjadi permasalahan yang ada di LKPD kalian. Kalian temukan, ya, kalian rundingkan ya dengan teman-teman kalian. Jika ada yang kurang paham, silakan tanyakan. Ya, oke, silakan buka LKPD kalian. Oke, apa yang kalian temukan? Iya, apa yang ditemukan? Dataran tinggi apa yang kamu cari? Iya, mata pencariannya. Nah, mata pencariannya bukan hanya disebutkan mata pencariannya saja, tetapi dilihat faktor pendukungnya itu apa. Ya, oke. Di kelompok 4 gimana? Bagaimana? Nah, ini kan sudah kalian sebutkan mata pencariannya. Sekarang faktor pendukungnya itu apa aja? Oh, pertanian. Pertanian itu fokusnya kan di dataran tinggi. Kenapa kok pertanian itu lebih banyak di dataran tinggi? Di dataran tinggi kan panjang nih. Boleh dicoret. Itu memang harus berarti kerja kalian. Oh, misalnya peternakan. Peternakan ini sebagai peternakan. Karena apa? Karena apa? Oke, silakan. Ini gimana nih? Yang petani itu apa ini? Yang petani. Ya, belajar. Pada gambar kamu. Nah, sekarang ini gambar ini adalah mewakili bentuk mata pencarian. Nah, kira-kira ini cocoknya bentuk pertanian di dataran apa sih? Lihat, kamu lihat. Nah, masukkan di sini. Ya. Ibu minta kelompok 5 dulu yang sudah. Ya, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan semua. Yang lain sambil bekerja, sambil bisa memberikan argumen. Ya, kira-kira pekerjaan temannya bagaimana? Sudah? Yang lain sudah? Sudah ya? Oke, sini. Oke, ibu tutup dulu supaya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pesisir. Sebelum itu kami perkenalkan diri dulu. Saya Nur Muhammad Aulia Ridho. Saya Tari Albat. Saya akan tadi. Saya Ahmad Suwando. Tempat tinggal dataran tinggi. Mata pencarian pencahariannya. 1. Petani. 2. Peternak. 3. Pedagang. Kenapa petani bisa ada di dataran tinggi? Karena dataran tinggi sangat bagus untuk ditanami berbagai tumbuhan karena memiliki kualitas tanah yang subur dan dataran tinggi memiliki kelimpahan air tawar. Dataran yang rendah. Pegawai, pedagang, pariwisata. Kenapa dataran rendah bagus untuk pencarian? Karena dataran rendah umumnya adalah perusahaan yang banyak sekali terdapat pabrik dan perusahaan. Karena
Dari apa yang disebut temannya tadi, ada yang mau menyimpulkan? Kalau sampai dulu dijawab. Jadi dari jawaban kalian, mata pencahariannya itu apa? Ayo. Dari mana? Ayo, silakan. Jadi dari teman kamu bilang tadi, dataran tinggi memilih cenderung pada pertanian. Contohnya perkebunan teh. Nah, kenapa di situ dilihat? Karena daerah tanahnya yang subur. Kemudian tadi dataran rendah. Dataran rendah itu cenderung pada mata pencarian perkantoran. Walaupun banyak yang disebutkannya lagi, faktor pendukungnya itu karena tanahnya apa tadi? Dataran rendah? Oh, terdapat banyaknya bangunan, perusahaan, pabrik. Ya, lebih cenderung banyak ke mata pencarian tersebut. Kalau daerah pesisir tadi apa? Pesisir pantai terdapat banyak perairan dan dapat manfaatkan untuk mencari ikan, memperoleh garam dan lain-lain. Iya, jadi disimpulkan, silakan. Pencarian bisa dilakukan dengan suatu biaya. Oke. Menurut teman kamu bahwa suatu mata pencarian bisa ditentukan dari faktor wilayah. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Terima kasih, luar biasa. Silakan. Sekarang kelompok 1, silakan maju. Silakan maju dari sini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pencarian kami mengenai kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Perkenalkan, nama saya Safa Abdullah. Perkenalkan, nama saya Putri Tamian Raini. Perkenalkan, nama saya Kristal Alfarici. Nama saya Ada Zain Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Galang Pratama. Perkenalkan, nama saya Fatir Ramadan. Tempat tinggal, dataran tinggi, mata pencarian, petani teh, petani kopi, petani domba. Nah, ini adalah cuaca dingin, tanahnya subur, dan lahannya cocok. Petani tindak, petani sawah, pedagang, petani kayu, petani kopi, persediaan lahan buat pemilik. Daerah pesisir, nelayan, petani, garam, pedagang kelapa, budidaya ikan, petambak dengan dekat pantai. Kesimpulan itu nanti aja. Dapat disimpulkan, silakan. Ada yang bisa menyimpulkan? Dagang kelapa, budaya ikan, petambak. Oke, ada yang mau ngasih pendapat tidak? Tadi disebutkan kawannya di pesisir ada pedagang kelapa. Nih ibu baru dengar nih. Nah, tapi benar apa enggak nih? Pedagang kelapa, kemudian ada penjual garam, ya ada penjual ikan asin. Kira-kira apa yang disebutkan temannya bisa ada yang mau memberikan pendapat? Ada tidak?
memberikan penguat. Kenapa kok ada pedagang kelapa di situ? Karena memang di pantai kebanyakan memang orang-orangnya menanam kelapa. Oke, menanam kelapa. Oke. Terus kalau garamnya bagaimana? Karena air laut yang asin dan garam. Ya. Nah, air laut yang asin mengandung garam. Oke. Jadi garamnya itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk dijual. Oke. Simpulkan. Jadi kesimpulan kamu. Apa disimpulkan? Siapa mau menyimpulkan dari jawaban kamu? Zen? Nah, ya, oke. Oke, jadi dari apa yang disampaikan temanmu, dia menyimpulkan bahwa mata pencarian itu bisa terjadi perbedaan karena adanya perbedaan wilayah atau tempat. Ya kan? Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Oke, silakan. Yang dibahas. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya ini nama saya Bakti, nama saya Putri, nama saya Ayam, nama saya Najwa. Hari ini saya akan berpresentasi melakukan pencaharian dari darat, tinggi dan rendah dan beserta pesisir. Pada dataran tinggi, mata pencariannya ialah perdagangan dan petani kebun. Kebun teh kebanyakan di dataran tinggi karena karakteristik dataran tinggi adalah suhu bumi. Dataran rendah biasanya banyak yang berprofesi sebagai petani. Petani bekerja mengelola tanah dan menanam tanaman padi, buah-buahan, dan lain-lain. Hasil panennya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Petani seperti ini banyak ditemukan di dataran rendah. Daerah pesisir biasanya banyak yang berprofesi sebagai nelayan, petani tambak, pedagang bahan garam, dan peperangin. Nelayan melakukan penangkapan ikan dan memperjualbelikan ikan tersebut. Kegiatan penangkapan ikan banyak dilakukan di daerah pesisir. Oke. Ini menyimpulkan. Ada yang berani menyimpulkan? Tadi kayaknya diborong sama temennya semua nih. Yang lainnya berkesempatan memberikan pendapat. Ayo. Misalnya tadi kenapa pertanian kebun teh lebih cocok di dataran tinggi? Karena di dataran tinggi cuacanya yang rendah Iya. dan hidupnya bagaimana? Oke. Terus kalau tadi ada lagi yang ibu dengar lebih banyak ke sektor apa? Kalau di pesisir pantai misalnya, bagaimana? Kenapa? Kalau di pesisir
pantai cenderung banyak mata pencarian apa tadi namanya? Nelayan, petani tambak, ya pedagang garam. Nah tadi kan ada yang menyebutkan petani garam sudah ada. Sekali kalau sekarang petani tambak apa yang mendukung dari pertanian tersebut? Ada yang bisa memberikan argumen kenapa sih apa bedanya pertanian nelayan tambak dengan nelayan apa ya, kan ada air payau. Nah kan ada yang air payau, ini ibu dengar dari 3 kelompok tidak ada yang menyebutkan nih air payau dengan perikanan biasa ya di daerah pesisir. Gak bisa? Ayo yang bantu. Apa bedanya? Kalau nelayan biasanya dia mendapatkan hasil ya yang dia peroleh itu langsung dengan menangkap ikan di pesisir pantai. Sedangkan air payau mereka cenderung seperti menernakkannya, istilahnya dipelihara, ya kan? Ikan apa biasa kalau di air payau? Nila, gurami, betok nanti kamu ngarit di kolam aja ya nak ya. Ayo, ikan lele, nah sampai berarti kamu sering makan lele nih, ya. Jadi cenderung mereka dibudidayakan, ya. Oke. Jadi disimpulkan boleh nak? Disimpulkan dari hasil presentasi kalian. Ayo. Berbeda-beda apanya? Mata pencariannya. Mata pencariannya, oke. Apa lagi? Iklimnya, Bacanya. cuacanya, oke. Baik. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 hasil presentasinya. Terima kasih. Kelompok kepala kalian supaya bisa lebih fresh lagi. Oke, ibu hanya ngasih dulu singkat saja ya. Kalau ibu bilang, Bu Yuli bilang pegang kepala, pegang kepala. Bu Yuli bilang pegang hidung, kalau Bu Yuli bilang pegang mulut, kalau Bu Yuli bilang pegang kuping, oke ya. Oke, sekarang konsentrasi, lihat aba-aba ibu. Yang di depan juga sama. Oke. Baik. Bu Yuli bilang pegang kepala. Oke. Kepala masing-masing ya. Bu Yuli bilang pegang hidung. Pegang kepala. Pegang hidung. Nah, hampir salah. Oke, kita ulang sekali lagi, berarti tidak konsentrasi. Jangan lihat ibu, kalau lihat ibu pasti disalahkan. Oke ya, konsentrasi dengan apa-apa ini. Bu Yuli bilang pegang hidung. Pegang kepala. Hidung. Kepala. Nah, ada yang pegang kuping. Kan ibu bilang pegang apa? Kuping. Sekali lagi, berarti masih ada yang kurang konsentrasi. Kuping, kepala nih, kuping, ya kan? Oke. Bu Yuli bilang pegang hidung, pegang kepala, pegang kuping, hidung. Oke, alhamdulillah, berarti hari ini sudah konsentrasi. Jadi yang sudah memberikan presentasi berarti kalian sudah siap ya dengan pendapat kalian masing-masing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pesisir.
Perkenalkan nama saya Krisna Leonard Andia. Perkenalkan nama saya Rina Tanggal. Perkenalkan nama saya Sidi. Dan dataran tinggi. Suku pengeluarannya sebagai termasuk berdasarkan faktor geografis di darat. Iya, kalau kamu simpulkan, boleh simpulkan. Lingkungan yang dihadapinya berlainan. Yang keadaan Ayo, yang dihadapinya pun berlainan. yang cowok mungkin bisa memberikan kesimpulan. Kenapa sih tadi udah disebutkan benernya? Dataran tinggi lebih cenderung pada pertanian, perkebunan, yang sudah disebutkan kelengkapan dunia tinggi karena cenderung memiliki kelengkapan yang tinggi, iklimnya menghasilkan tanaman yang subur. Kemudian dataran rendah tadi cenderung pada pertanian, kemudian perdagangan, ya kan, karena pada dasarnya dataran mereka tidak seperti yang ada di dataran tinggi. Itu yang tadi kita boleh disebutkan. Kesimpulan. Keluarkan pendapat. Ayo. Dapat disimpulkan. Ayo, dulu kasih. Jangan lihat. Ayo. Kasih kesimpulan. Apa keluarkan pendapat? Gak ada yang marah. Dapat disimpulkan lagi. Ada ayo. Kelompoknya yang lain. Kamu mau keluarkan pendapat cuma nggak bisa, ya kan? Ayo silakan. Atau Krisna memberikan pendapat, menyimpulkan. Tadi kalau kamu kan udah berembuk masing-masing, berarti dapat menyimpulkan. Ayo kawannya nih grogi nih kayaknya. Ayo, keberagaman, sumber daya alam atau mata pencarian tadi apa? Iya, kayak temennya gak bisa nih, grogi nih. Ayo, mungkin nanti udah bisa selesai nih kelompok 4 nih. Sedangkan untuk mata pencariannya pun berbeda-beda pula. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 4. Terima kasih, luar biasa. Terakhir, kelompok. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masuk dari kelompok emas, suratan nama saya. Kelompok 3.
saya Apriani Fitnah Farsya. Nama saya Ria. Nama saya Nur Septiansyah. Nama saya Hantu. Kalau saya Randi Pratama. Kita akan menjelaskan tentang daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pesisir. Dataran tinggi, daerah dataran tinggi cocok untuk menanam menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Sebagian besar bekerja sebagai petani atau Batu industrial. Daerah pesisir. Kegiatan ekonomi yang paling umum dilakukan masyarakat pesisir adalah membuat barang, menangkap ikan, ataupun membuka objek wisata. Oke. ada yang mau memberikan tambahan akan menunjukkan. Ya, kesimpulan. Kesimpulannya bahwa kondisi alam dan iklim berpengaruh pada berbagai hal yang terjadi di dataran tinggi atau dataran rendah. Kondisi alam dan iklim sangat mempengaruhi kehidupan penduduk. Keadaan geografis tersebut di dataran rendah dan dataran tinggi dan dataran rendah cukup mempengaruhi berbagai sisi seperti mata pencaharian, pola makan, sampai ke tata material, termasuk jenis masalah lingkungan yang dihadapinya pun berlainan. Oke, baik. Sudah disimpulkan ternyata dari kelompok 3 ini mengatakan ya perbedaan dari mata pencarian itu dilihat dari letak struktur, letak geografis yang memungkinkan perbedaan mata pencarian, kemudian beragam bahasa tadi ya sudah lebih jauh, kemudian tadi apa pola makan. Nah, ya yang sudah berbeda karena dari dilihat dari letak wilayah masing-masing. Oke, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Luar biasa, silakan. Lihat ada beberapa perbedaan dari masing-masing kelompok. Ya. Perbedaannya dari jenis mata pencahariannya. Ya, jenis mata pencahariannya apa? Tadi di akhir Ibu dengar ada mata pencahariannya pariwisata. Nah, dari kelompok lain tadi tidak ada ya Ibu dengarnya. Ternyata di sini ada pariwisata, mata pencahariannya pariwisata. Ada yang bisa menyebutkan contoh bentuk mata pencaharian pariwisata itu kalau di negara di wilayah kita itu apa bentuknya? Seperti apa? Di daerah mana? Pantai. Pantai apa sih? Pasir Panjang, jangan jauh-jauh di Kalimantan aja. Pasir apa? Pasir Panjang. Kenapa di kelompok lain tidak terpikirkan ya? Padahal di daerah pesisir pantai bukan hanya menangkap ikan saja, ya kan ya? Tetapi tadi ada pohon kelapa tadi itu ya sebagai penghasil kelapa. Nah, padahal kita tahu daerah tersebut cenderung banyak penghasil kelapa. Karena apa? Didukung oleh apa? Faktor apa? Faktor apa tadi? Kalau udah pada pohon kelapa, faktor letak geologis. Oke. Sekarang ada yang bisa enggak? Salah satu Ibu minta 2 orang menyimpulkan bentuk keberagaman sumber daya alam Indonesia itu apa sih? Yang berani angkat tangan boleh. Ya, silakan. Berdiri nak, berdiri nak. Keberagaman alam Indonesia terjadi karena adanya proses geografi yang mengakibatkan Indonesia menjadi iklim yang berbeda dengan negara lain, sehingga Indonesia memiliki sumber daya alam yang berbeda pula. Iya. Ya, terima kasih Zen ya. Ada Zen ya. Oke, tepuk tangan buat Ada Zen. Ada lagi
proses, geografi, dan geologis yang membuat Indonesia memiliki perbedaan waktu dan iklim ataupun cuaca sehingga membuat wilayah Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Oke, terima kasih buat pelatih ya. Terima kasih luar biasa. Baik. Oke. Dari dua kesimpulan itu dapat ditarik ya kesimpulan ya. Ya, materi kita pada hari ini adalah tentang keberagaman. Kenapa keberagaman itu bisa terjadi? Ya, keberagaman sumber daya alam bisa terjadi karena ada perbedaan letak geografis, letak astronomis, maupun letak biologis. Kenapa? Dari letak geografis membawa ya perbedaan. Ya, perbedaan dari apa? Tadi sudah mengatakan bentuk, waktu. Ada berapa waktu yang berbeda? 3. Ya. Kemudian dari faktor biologis mendukung ya letak luas wilayah tersebut. Oh, ternyata tadi negara Indonesia merupakan negara apa? Agraris, maritim. Karena apa? Agraris sebagian besar sektor mata pencaharian adalah sektor pertanian. Dukung apa? Nelayan. Kenapa? Sebagian besar ya mata pencaharian mereka adalah apa? Nelayan. Ya. Hasil perikanan ya sampai bisa kita lakukan bukan hanya di pesisir untuk rakyat saja, tetapi bisa sampai ke ekspor ke luar negeri. Makanya dapat juga Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia merupakan negara maritim. Ya, kenapa? Karena memiliki beberapa pulau dibatasi terdiri dari kepulauan. Indonesia termasuk negara agraris. Kenapa? Karena cenderung mata pencaharian terbesar mereka adalah sebagai negara Indonesia termasuk negara tropis. Kenapa? Ya, karena memiliki 2 iklim. Dari iklim itu membawa pengaruh kepada hasil pertanian, membawa perubahan dari mata pencaharian. Oke, baik ya. Jadi dari apa yang kita lakukan ini ya membawa kita bisa memberikan contoh dari jenis mata pencaharian maupun aktivitas dari masyarakat setempat sesuai dengan kedudukannya atau tempat tinggalnya. Baik, kami setelah mempelajari materi keberagaman alam Indonesia. Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau memberikan pendapat? Apa yang kalian pahami setelah mempelajari materi kita pada hari ini? Nah, ya. Saya telah dipahami tentang keberagaman alam Indonesia, yaitu bahwa di setiap daerah terdapat mata pencaharian yang berbeda-beda. Oke, terima kasih. Sekarang yang kedua, apa yang kalian belum pahami setelah mempelajari materi keberagaman alam Indonesia? Ada yang kurang paham? Ini iya sayang. Oh, guru. Iya. Paling tidak selain guru, teman sebangku kalian. Nah, sekarang yang terakhir, jika kalian diminta memberikan bintang dari 1 sampai 5, kira-kira untuk pelajaran kita hari ini kalian mau kasih bintang berapa? 1 sampai 5. 1 sampai 5. Yang 5 berapa? Yang 4 berapa? Ke tangan dong. Oke. Serempak ya. Kira-kira untuk pembelajaran hari ini kalian mau memberikan nilai berapa? Bintang berapa? 5. Alhamdulillah, luar
Baik ya. Jadi ibu dapat simpulkan ya, dalam pembelajaran kali ini kalian bisa mendapatkan contoh untuk mata pencarian yang ada di sekitar kalian. Untuk materi selanjutnya, ya kalian bisa buka LKS kalian, buku paket kalian pada halaman aja sudah berbeda, apalagi dari bentuk kemasyarakatannya, sosial budayanya itu akan berubah. Oke, baik. Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya dengan harapan ya apa yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Ya boleh minta ibu bukukan sekarang lembar LKS-nya. Ya salah satu aja perwakilan kelompoknya. Itu salah satu faktor yang bagus nih. Salah satu faktor cuaca. Kenapa? Iya. Apa faktor cuaca hari ini? Panas. Ingin menjual air karena Iya, pengen minum. Iya. Apa yang akibatnya yang didapatkan? Ada batuk. Iya. Pesan ibu, pesan ibu untuk kalian semua di musim panas ini jaga kesehatan, lebih baik banyak minum air putih, bawa air minum ya supaya tidak dehidrasi. Oke, sudah tahu tugas terakhirnya apa? Halaman 13. Wah, halaman 13. Oke, masih ada waktu. Mau ice breaking lagi? Cerita itu perlu satu jawaban. Ya, perlu satu jawaban yang bisa dijawab oleh dua orang secara bersamaan. Baik ya, didengar ya. Baik. Ini ceritanya tentang seorang ibu ya, yang sedang mandi di kamar mandi. Iya. Oke, ibu ulangi lagi ya. Kayaknya perlu konsentrasi ibu ya. Oke. Jadi kedua jawaban ini jawabannya sama. Seorang ibu balikan. Seorang bapak yang sedang mandi di kamar mandi bertanya kepada ibunya atau istrinya, Bu, permainan bola malam ini siapa yang menang ya? Apa skornya? Oke, itu pertanyaan pertama ya. Seorang bapak bertanya kepada istrinya, Bu, permainan sepak bola tadi malam siapa yang menang? Berapa skornya? Oke ya. Oke, belum, itu baru satu. Yang kedua, si ibu yang sedang ditanya oleh bapaknya sedang belanja ya di depan rumah. Dia menanyakan kepada si tukang penjual sayur, Mang, berapa harga satu ikat kangkung ini? Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan si ibu dan si bapak tadi bapak bertanya apa? Ibu bertanya apa? Sekarang jawabannya apa supaya mewakili kedua pertanyaan tersebut? Ayo. Si bapak bertanya berapa skor sepak bola tadi malam. Si ibu bertanya berapa harga satu ikat kangkung. Ada yang tahu jawabannya apa? Kosong. Masa harga kangkungnya sekosong? Gak mungkin kan? Ayo. Tiga. Berapa harga seikatnya? 3.000. Gak bisa 3.000. Gak ada skornya 3.000. Ayo. 10.000. Ada angka skor sepak bola 10.000? 82. Ada. Ayo. 82. Apa?
2-0 Indonesia. Jadi apa jawabannya Dada? Jawabannya adalah seri Bu. Benar tak? Ada nggak? Sepak bola seri Bu. Yang ini nomornya berapa ya? Seri. Benar tak? Iya. Oke, baik. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, ya. Ibu bersyukur bahwa dari apa yang kamu dapatkan ini semoga menjadi tambahan ilmu kalian untuk materi kita selanjutnya, karena materi kita selanjutnya masih berhubungan dengan mata pencarian, masih berhubungan dengan sumber daya alam. Karena apa? Ternyata dari sumber daya alam itu bukan hanya mempengaruhi mata pencarian, tapi mempengaruhi struktur masyarakatnya. Oke, baik. Sebentar lagi sudah mau pulang, boleh kalian siap-siap. Ya. Boleh siap-siap, kemudian seperti biasa untuk menutup pembelajaran sebaiknya kita apa? Doa. Silakan. Sudah selesai. Siap. Diri. Selamat.